Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Waspada. Jika Anda saat ini menggunakan pinjol lalu Anda tidak punya uang untuk membayar dan sampai telat bayar 1 hari atau 2 hari di pinjol tersebut. Hal ini salah satu yang akan Anda hadapi. Anda akan mengalami hal ini ketika telat bayar 1 hari atau 2 hari di pinjaman online tersebut. Dan apa yang mestinya Anda lakukan jika hal ini sampai terjadi pada Anda? Karena banyak orang-orang di luar sana pertama kali menggunakan pinjol, saat ditagih seperti ini mereka panik luar biasa dan akhirnya mereka terpaksa melakukan gali lubang tutup lubang. Karena tidak sedikit DC pinjol yang menyarankan untuk gali lubang tutup lubang. Sehingga Anda terlilit dalam lingkaran setan hutang pinjaman online dan akhirnya tidak bisa keluar dari jeratan hutang pinjol tersebut. Banyak orang yang sampai depresi, stres, bahkan sampai mengakhiri hidup akibat terus-terusan terlilit hutang di pinjol, hutangnya semakin besar dan sampai diteror oleh DC pinjaman online. Saat dikirim penagihan yang luar biasa, di luar dugaan, akhirnya orang tersebut pontang-panting nyari duit kemana-mana karena takut jika hal tersebut terjadi pada Anda. Silahkan kalian boleh simak videonya sampai selesai. Ini khusus untuk orang-orang yang baru pertama kali menggunakan pinjol walaupun sebelumnya selalu merawat pinjol tersebut, selalu membayarkan tepat waktu, sebelum jatuh tempo sudah dibayarkan, dan ketika semua yang Anda miliki sudah tidak ada dan tidak ada lagi orang yang ngasih pinjaman, tidak ada lagi pinjol yang ngasih pinjaman, saat itu Anda baru sadar bahwa hutang Anda sudah menggunung, Anda sudah terlilit dalam lingkaran setan hutang pinjol, lalu mengalami hal ini sehingga Anda depresi berat. Ini bisa berakibat fatal bagi orang-orang yang tidak tahu bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara keluar dari hal ini sehingga Anda akhirnya ancur-ancuran, hidup Anda berantakan, rumah tangga berantakan, dengan suami atau dengan istri berantem setiap saat, dengan keluarga Anda seolah-olah tidak kenal karena Anda terjebak dalam lingkaran setan hutang pinjol. Oke, buat teman-teman silahkan boleh disimak videonya sampai selesai. Siapa tahu hal ini bisa mengedukasi teman-teman semuanya dan bisa membuat kalian lebih terbuka pikirannya, lebih terbuka lagi untuk berani keluar dari jeratan hutang pinjol tersebut, dan Anda bisa berpikir lebih logis lagi, Anda bisa berpikir dengan akal sehat dan tidak terus-terusan terjebak dalam lingkaran setan hutang pinjaman online. Dan jika memang menurut kalian video yang saya sampaikan ini bermanfaat, kalian boleh bagikan ke seluruh teman-teman kalian, ke seluruh kawan-kawan kalian. Siapa tahu di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan informasi, masih banyak orang yang tidak terjangkau oleh motivator-motivator yang sudah menyampaikan video-video tentang edukasi betapa bahayanya pinjaman online. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman semuanya yang saat ini masih support, masih selalu dukung dan selalu menyebarkan video-video yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan Allah membalas segala kebaikan kalian di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, langsung akan saya tampilkan di layar sebelah kanan Anda. Anda boleh lihat. Ini dikirimkan penagihan oleh 085710754754 sekian-sekian. Pagi, segera bayarkan tagihan Anda di aplikasi Rupiah Mudah. Produk pengajuan dompet digital yang sudah jatuh tempo, ditunggu konfirmasi dan pembayarannya maksimal jam 12 siang. Tidak ada respon, dianggap sepakat data kami proses ke kontak-kontak Anda, plus penyebaran isi galeri Anda sebagai buronan. Lalu di bawahnya ini ada foto debiturnya, sengaja saya blur, tidak saya tampilkan. Hal ini jika diterima oleh orang-orang yang pertama kali menggunakan pinjol, yang awalnya nyantai, tenang karena terus-terusan merawat pinjol, bela-belain gali lubang tutup lubang karena hal-hal yang ditakutkan takut terjadi, akhirnya berusaha untuk membayarkan hutang tersebut, berusaha menghabiskan harta bendanya, berusaha menjual aset yang ada untuk membela pinjaman online, untuk menyuburkan pinjaman online.
Jadi orang-orang yang terus merawat pinjol dan terus-terusan rajin merawat pinjol dan membayar utang pinjol tersebut adalah orang-orang yang ingin menyuburkan pinjaman online di negara ini. Beda lagi dengan orang-orang yang sudah nekat gagal bayar, memutuskan gagal bayar sebelum hidupnya hancur. Itu adalah orang-orang yang akan selamat dan berusaha untuk memberantas pinjaman online agar tidak lagi ada di negara ini dan tidak membahayakan kelangsungan hidup di masa depan anak cucu kita yang nantinya di kemudian hari tahu-tahu dijebak lagi, terjadi lagi, sampai kapanpun tidak akan pernah selesai. Makanya buat teman-teman semuanya yang saat ini ingin menjauhkan diri dari jeratan hutang pinjol, ingin memberantas pinjaman online tidak ada lagi di negara ini, jangan pernah berusaha untuk merawat pinjol tersebut, jangan terus-terusan membayar hutang pinjol, apalagi sampai gali lubang tutup lubang. Udah beratus-ratus kali saya sampaikan, membayar utang pinjol dengan membuat utang baru, membayar utang pinjol dengan gali lubang tutup lubang itu akan semakin menghancurkan hidup kalian. Sekuat apapun kalian merawatnya, sebanyak apapun harta benda kalian, jika terus-terusan gali lubang tutup lubang di pinjaman online, maka hidup kalian akan hancur, harta kalian akan habis. Dan di saat semua sudah habis tersebut, Anda baru akan sadar betapa bahayanya pinjaman online. Jadi dari sekarang, sebelum semua yang Anda miliki itu hancur, stop pembayaran jika memang Anda sudah tidak mampu bayar. Dan bagaimana halnya ketika Anda dikirim penagihan oleh DC Pinjol yang isinya akan menyebarkan isi galeri Anda sebagai buronan dan akan diproses data-datanya ke kontak-kontak yang ada di HP Anda. Lalu di bawahnya ada foto Anda yang katanya foto ini akan disebarkan ke orang-orang yang mungkin ada di kontak Anda atau ke seluruh media sosial. Itu bisa saja terjadi yang dilakukan oleh DC pinjaman online tersebut. Anda yang mengalami hal ini, yang harus Anda lakukan pertama adalah Anda harus tenang dulu. Jangan panik dulu, hilangkan rasa takut, hilangkan rasa panik, hilangkan rasa cemas. Ini bisa terjadi dan bisa juga tidak terjadi. Ini hanya kata-kata yang dikirimkan oleh DC Pinjol, tujuannya agar Anda segera melakukan pembayaran. Dan ini juga bisa saja terjadi bahwa data Anda akan disebarkan, karena di atasnya juga kita tahu ini adalah aplikasi pinjol rupiah mudah, produk pengajuan dompet digital. Rupiah mudah itu adalah pinjol ilegal. Yang terjadi ketika Anda telat bayar di pinjol ilegal, baik itu telat bayar 1 hari atau 2 hari, itu tidak ada yang bisa memprediksi. Karena pinjol ilegal itu kan cara pengajuan segala macam, mereka itu tidak mempunyai izin. Jadi mereka bisa melakukan apa saja dan itu bisa terjadi pada Anda. Makanya hati-hati ketika menggunakan pinjaman online, mau legal atau ilegal, apalagi ilegal lebih parah lagi. Jadi buat teman-teman, hati-hati ketika Anda diancam seperti ini. Yang harus dilakukan yaitu tadi, tetap tenang, jangan dulu berpikir yang jauh, jangan dulu Anda terus-terusan pontang-panting nyari duit, nyari uang kemana-mana, pinjam ke saudara, pinjam ke teman, pinjam ke mana-mana, sampai jual-jual aset Anda. Jangan dulu dilakukan. Jika memang Anda sudah diancam seperti ini, maka Anda tidak perlu lagi membayarkan hutang pinjol tersebut. Anda tidak usah membayar hutang di pinjol, karena ini adalah pinjol rupiah mudah, adalah pinjol ilegal, tidak usah dibayarkan lagi. Anda harus nekat, bersikaplah bodoh amat atas semua yang akan terjadi ke depannya, karena kalaupun Anda terus-terusan berusaha membayarnya, Anda tetap akan gagal bayar di kemudian hari. Jangan sampai Anda menyesal di kemudian hari, lebih baik di awal Anda putuskan untuk gagal bayar. Oke? Jangan melakukan perbuatan yang di luar akal sehat, apalagi sampai Anda karena panik mengakhiri hidup Anda, menghancurkan keluarga Anda, menghancurkan anak-anak Anda. Itu jangan sampai terjadi. Dari sekarang tetap bersikaplah bodoh amat atas semua yang akan terjadi, karena dengan seperti itu Anda bisa keluar dari jeratan utang pinjaman online. Tidak usah digubris, tidak usah dianggap, tidak usah dibalas, tidak usah direspon semua penagihan seperti ini, karena ini konsepnya hanya untuk menakut-nakuti kalian. Kalaupun nanti terjadi sebar data, bodoh amat. Kalau Anda memang udah niat ingin melepaskan diri dari jeratan utang pinjol, jangan memikirkan hal apapun, jangan memikirkan sebar data, jangan memikirkan didatangi DC lapangan, jangan memikirkan ketakutan. Pikirkanlah masa depan Anda, selamatkan hati Anda, selamatkan mental Anda, selamatkan keluarga Anda. Jangan sampai Anda hancur-hancuran hanya untuk kesejahteraan pinjaman online. Oke ya, buat teman-teman tetap semangat. Diancam apapun, dengan kata-kata apapun, abaikan semua itu. Jangan pernah digubris, jangan pernah direspon. Jika satu kali Anda merespon penagihan DC pinjol yang seperti ini, maka Anda akan terus-terusan habis-habisan setiap saat dikirim chat WhatsApp yang lebih sadis lagi, yang lebih jahat lagi. Dan itu bisa berpotensi menghancurkan mental kalian.
Oke, jadi buat teman-teman, saat ini siapapun yang mengalami hal ini, mengalami penagihan seperti ini, Anda tidak perlu panik karena segala solusinya ada di diri Anda. Jika respon pertama yang Anda lakukan Anda panik, maka berpotensi hidup Anda akan hancur. Tapi jika respon pertama di saat ditagih sepertinya Anda tetap tenang, tidak usah panik, insya Allah Anda akan baik-baik saja. Ini anggap hanya kata-kata, tidak terjadi apa-apa. Itu untuk sebagai motivasi buat agar mental Anda tidak ngedrop, agar mental Anda tidak jatuh. Kalau terus-terusan Anda memikirkan ketakutan, takut disebar data, takut diketahui oleh kontak-kontak yang ada di HP Anda, ini akan berpotensi menghancurkan hidup Anda. Oke, sekali lagi, siapapun Anda yang saat ini menggunakan pinjaman online, tetap tenang dan jangan lupa untuk selalu berserah diri sama Allah, ikhlaskan hati Anda, terima segala resiko yang akan terjadi dan selalu meminta pertolongan sama Allah agar diberikan solusi terbaik. Insya Allah segala urusan dunia ini jika terus-terusan Anda pasrah diri dan berserah diri sama Allah akan selesai dengan jalan Allah dan Anda akan hidup baik-baik saja. Oke, yang pasti kalian harus tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.